Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com bersama saya Firda Ananda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Petugas gabungan Polres Ogan Ilir, Polsek Indralaya dan Polsek Tanjung Raja berhasil mengungkap sindikat pencurian lintas provinsi. Sindikat ini merupakan beberapa orang yang mencuri perlengkapan laboratorium di sejumlah sekolah di berbagai provinsi seperti Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah. Kasus ini terungkap selesai 6 sekolah di Ogan Ilir melaporkan adanya aksi pencurian sejumlah unit komputer sekolah. Pihak kepolisian berhasil meringkus 5 tersangka pembobolan sekolah tersebut. Kelimanya merupakan warga Jakarta yang sudah beraksi di 25 TKP. Dari hasil pencurian komputer hingga peralatan laboratorium sekolah, kelimanya mendapat keuntungan sebesar 276 juta rupiah. Nah, untuk mengetahui informasi terkait, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Sumsel, ada Agung Dwi Payana. Halo, selamat sore Agung. Selamat sore, Firda dan Tribunnews. Tribuners maksud kami. Jelaskan bagaimana awal aksi sindikat pencurian lintas provinsi ini terungkap dan sudah berapa lama sindikat ini menjalankan aksi mereka? Ya, Firda dan Tribuners, dapat kami sampaikan aksi ini berawal saat petugas gabungan Polres Ogan Ilir, Polsek Tanjung Raja dan Polsek Indralaya mendapat laporan pencurian pembobolan laboratorium sekolah di wilayah Ogan Ilir. Petugas yang mendapat laporan lalu melakukan penyelidikan hingga didapatlah 5 orang pelaku yang ditangkap di Prabu Muli. 4 orang ditangkap di Prabu Muli. Prabu Muli berjarak 65 km dari Ogan Ilir, dan setelah dilakukan pengembangan, petugas menangkap 1 orang tersangka di Penjaringan, Jakarta Utara. Demikian, Firda. Agung, bisa dijelaskan bagaimana modus operandi sindikat ini dalam melakukan aksinya? Ya, Firda dan juga Tribuners, berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka bernama Pijay yang juga otak pelaku, mereka menggunakan Google Maps untuk mencari sasaran pencurian, diantaranya sekolah-sekolah. Dengan mereka, sindikat ini memanfaatkan situasi saat belajar daring untuk membobol sekolah tersebut. Jadi komplotan ini berkeliling di Jawa dan Sumatera, seperti di Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat untuk mencari sekolah-sekolah ini. Setelah dirasa aman, ada rekan mereka di titik lokasi yang dituju, mereka baru melancarkan aksi mereka. Demikian, Firda. Berarti bisa disebut kosongnya sekolah membuat para pelaku ini mengambil kesempatan tersebut, Agung, seperti itu? Ya, Firda, benar. Jadi menurut pengakuan para pelaku yang kini sudah ditetapkan tersangka oleh Polres Ogan Ilir, mereka memanfaatkan situasi ini, situasi belajar daring, untuk membobol sekolah tersebut di siang hari dan juga memanfaatkan kelengahan petugas jaga. Oke, Agung, apa saja peran ya para tersangka ini dalam melakukan aksinya itu? Dan mungkin ada tersangka lainnya selain 5 orang ini? Ya, Firda, dapat kami jelaskan. 5 orang tersangka ini, 5 orang tersangka ini, kelima-limanya merupakan warga DKI Jakarta. 4 orang ditangkap di Prabu Muli di wilayah Sumatera Selatan, dan 1 orang ditangkap di Penjaringan, Jakarta Utara setelah polisi gabungan Polres Ogan Ilir, Polsek Tanjung Raja, dan Polsek Indralaya melakukan pengembangan hingga ditangkaplah tersangka terakhir di Penjaringan, Jakarta Utara. Tersangka ini berperan sebagai penadah barang curian, Firda. Oke, setelah melakukan pencurian, Agung, kemana para tersangka mendistribusikan barang hasil curiannya? Ya, Firda, dapat kami sampaikan bahwa Polres Ogan Ilir saat ini sedang menyelidiki modus operandi ini, di mana para tersangka mengaku mendistribusikan barang hasil curian melalui bus akap, melalui jasa pengiriman barang. Jadi mereka menitip di loket bus di wilayah Mesuji, Provinsi Lampung, dan mendistribusikan barang hasil curian di Sumatera Selatan menuju DKI Jakarta, tepatnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Firda. Oke, Agung, mungkin adakah residivis dalam sindikat pencurian ini, atau apakah mereka merupakan pemain baru atau seperti apa? Ya, Firda dan juga Tribuners, Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi menjelaskan bahwa saat ini
polisi masih melakukan penyelidikan terhadap sindikat ini. Adapun tindak kejahatan serupa yang dilakukan di luar Sumsel, di Lampung, DKI Jakarta, dan Banten, itu merupakan kewenangan dari Polda masing-masing daerah tersebut. Nah, sementara untuk tersangka, satu di antaranya merupakan residivis, yakni otak pelaku pencurian ini bernama Pijay. Demikian, Firda. Terkait hukuman untuk para tersangka sendiri seperti apa, Agung? Ya, untuk 4 tersangka pencurian dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara satu tersangka terakhir yang ditangkap di Jakarta dijerat pasal 480 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan lebih dalam terkait sindikat ini, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Sumsel, Agung Dwi Payana, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memimpin inspeksi mendadak ke 2 sentra vaksinasi COVID-19 di Jakarta Timur, DKI Jakarta, demi memastikan target 1 juta warga disuntik vaksin COVID-19 per harinya terpenuhi. Dalam kegiatan tersebut, Panglima menegaskan TNI akan selalu bergerak ke sentra-sentra vaksinasi, membantu pemerintah membentuk kekebalan imunitas demi menghadapi pandemi COVID-19. Sementara di lokasi kedua di Gedung Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik Tenaga Kependidikan dan Kejuruan, Jakarta, Hadi menyempatkan diri berbincang dengan masyarakat yang akan divaksin. Dan yang terakhir, Panglima TNI meninjau jalannya vaksinasi di Jakarta International Expo Kemayoran. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribunnews.com, ada Gita Irawan. Halo, selamat sore Gita. Selamat sore Firda. Gita, bisa dijelaskan bagaimana jalannya sidak di 3 lokasi tersebut? Ya, bisa disampaikan berdasarkan pantauan saat vaksinasi berjalan dengan lancar, meski tampak antrian di sejumlah titik, masyarakat juga tampak tertib gitu ya, meski ada antrian panjang gitu. Jadi mereka juga artinya juga mau bersabar untuk menjalani tahapan demi tahapan vaksinasi yang berada di sana. Selain itu, petugas kesehatan baik dari TNI maupun elemen masyarakat lain juga bersiaga di sekitar lokasi untuk membantu para masyarakat yang hendak divaksin. Seperti itu. Kita bisa dijelaskan berapa banyak masyarakat yang divaksinasi di 3 lokasi itu? Ya, untuk di lokasi pertama di Universitas Dharma Persada ditargetkan 500 orang akan mendapatkan vaksin hari ini. Kemudian di gedung P2K PTK 2 600 orang akan divaksin. Sedangkan untuk di Jakarta International Expo sendiri, itu ditargetkan 10.000 orang hari ini. Oke, kemudian berapa banyak vaksinator TNI yang terlibat dalam 3 kegiatan tersebut, Gita? Bisa disampaikan untuk vaksinator yang dikerahkan saat vaksinasi di gedung P2K PTK 2 Durensawit itu, dari TNI sendiri terdapat 10 orang, kemudian dari tenaga kesehatan Puskesmas Durensawit sebanyak 25 orang, dan Wisma Atlet 3 orang. Sedangkan untuk di Jakarta International Expo, vaksinatornya sebanyak 159 dari TNI, dan dari Walubi 5 orang. Gita, mungkin ada yang disampaikan oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto terkait sidak tersebut? Ada sejumlah poin yang disampaikan saat Panglima TNI meninjau vaksinasi di Jaya Expo Kemayoran. Pertama adalah TNI telah memetakan 8.300 titik lokasi di seluruh Indonesia yang akan menggelar vaksinasi gitu ya. Ya, ada 8.300 titik lokasi untuk dilaksanakan vaksinasi. Kemudian yang kedua adalah Panglima TNI mendapatkan target dari Kemenkes untuk melaksanakan vaksinasi sebanyak 200.000 orang per hari. Untuk itu, Panglima TNI mengatakan telah menambah tenaga kesehatan untuk membantu pelaksanaan vaksinasi maupun membantu penanganan fasilitas kesehatan COVID-19 di Indonesia. Khususnya di Jabodetabek hari ini TNI menambah 400 tenaga kesehatan lagi untuk membantu penanganan COVID-19 setelah sebelumnya menambah 176 personel kesehatan. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, dan berikut liputannya untuk Anda. Strategi untuk mengendalikan COVID-19 adalah lapangan. Lapangan ada 2. Yang pertama adalah pelaksanaan
PPKM Mikro dengan berbasis RT/RW, dan yang kedua adalah percepatan vaksinasi. Yang pertama, PPKM Mikro kita laksanakan adalah 3T, adalah testing, tracing, dan treatment. Tentunya untuk bisa melaksanakan sesuai dengan target, diperlukan penebalan di setiap kelurahan karena berbasis RT/RW. Dan itu pun sudah kita lakukan dengan mengirim tenaga kesehatan untuk memperkuat di wilayah-wilayah kelurahan. Tenaganya adalah dari TNI maupun Polri. Yang kedua, bagaimana strategi untuk melaksanakan percepatan vaksinasi. Kita sudah memetakan beberapa tempat di Indonesia ini, ada kurang lebih untuk TNI sendiri 8.300 tempat adalah reguler, dan Polri pun kelihatannya sama, nanti Bapak Kapolri akan menjelaskan. Sedangkan pelaksanaan di Jakarta sendiri untuk hari ini hampir di seluruh wilayah melaksanakan vaksinasi di Jabodetabek. Dan saat ini kita melaksanakan di tempat ini sebanyak 10.000 per hari dan akan dilaksanakan setiap hari. Di luar rencana nanti gabungan TNI Polri di GBK. GBK bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dari kekuatan yang ada di sini. Pertanyaannya adalah bagaimana tenaga kesehatannya? Untuk TNI kemarin sudah mengirim 176 tenaga kesehatan, di antaranya adalah dokter, dan pagi hari ini kita juga tambah sebanyak 400. Jadi kurang lebih ada 600 tenaga yang kita sebar di seluruh wilayah Jabodetabek. Demikian dari Polri tadi juga besok akan menambah kekuatan anggota Polri bergabung di tempat ini untuk diberikan briefing selama 1 hari. Setelah itu kita sebar ke wilayah masing-masing, sehingga target yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, adalah 1 hari TNI harus mampu melaksanakan vaksinasi sebanyak 200.000 di seluruh wilayah, dan Polri juga demikian, 200.000 sehingga 400.000 dikerjakan oleh TNI Polri setiap hari. 600.000-nya nanti akan dikerjakan gabungan antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sehingga target 1 juta itu bisa tercapai. Terbukti tanggal 26 Juni kemarin target lebih dari 1 juta, dan kita harapkan nantinya di bulan Juli target lebih dari 1 juta, bahkan bisa 2 kali lipat. Itu harapan kita semua, sehingga herd immunity itu bisa tercapai, dan kita akan kejar terus kalau perlu siang malam untuk mencapai target tersebut, sehingga akan melindungi masyarakat, aktivitas masyarakat, dan kegiatan perekonomian tentunya akan lebih baik. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Desa Talangbulang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, Provinsi Sumatera Selatan, menjadi desa bercontohan dalam menanggulangi wabah pandemi COVID-19. Pasalnya, desa yang menjadi pintu gerbang masuk menuju Bumi Serpat Serasan ini konsisten dalam penanganan pencegahan COVID-19. Pemerintah Desa Talangbulang menyiapkan ruang isolasi mandiri di rumah pribadi milik Dekades Menriadi apabila ada warganya yang positif terpapar COVID-19. Sementara Rumah Sehat Talang Karangan, Kecamatan Talang Ubi, yang dikhususkan untuk merawat pasien COVID-19 sebelumnya telah ditiadakan. Hal itu dilakukan lantaran kian meningkatnya jumlah angka positif COVID-19 di Kabupaten Pali sendiri. Selain membuat ruang isolasi mandiri, pemerintah juga telah membuat posko di setiap dusun dan membuat 2 posko induk, yakni di rumah kepala desa dan kantor kepala desa. Ada 7 posko disiapkan dan 2 posko induk. Setiap posko bertugas selama 24 jam, di mana tiap posko wajib untuk mensosialisasikan tentang pencegahan COVID-19. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Sri Poku, ada Regan. Halo, selamat sore Regan. Sore rekan Firda dan Tribuners. Regan, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Pali sendiri?
Baik, terima kasih Firda. Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa saat ini kondisi COVID-19 di Kabupaten Pali sendiri sejak 3 bulan terakhir itu sudah berada di zona orange. Namun beberapa pekan ini terjadi lonjakan pasien, di mana tercatat total seluruhnya pasien COVID-19 di Kabupaten Pali saat ini ada 520 orang, 35 orang dinyatakan meninggal, dan 7 orang saat ini sedang menjalani isolasi. 4 pasien dirawat di RSUD Talang Ubi, sementara 3 pasien isolasi mandiri. Dari total 4 pasien yang dirawat di RSUD, itu ada 20 kamar, sehingga dibutuhkan banyak ruang isolasi mandiri seperti itu. Firda. Oke, Regan, apa yang dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dalam percepatan penanganan pasien COVID-19? Berbagai upaya dilakukan pemerintah desa dalam pencegahan penanganan COVID-19. Salah satunya yakni desa yang menjadi pilot project di Kabupaten Pali sendiri ialah Desa Talang Bulang, di mana Kades khususnya menyiapkan ruang isolasi mandiri bagi masyarakat Talang Bulang. Di sana juga tersebar ada 7 pos tiap dusun dan 2 posko induk, sehingga dapat dipastikan bahwa pasien bisa teratasi untuk pasien positif ya. Kira. Oke. Regan, mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara warga untuk mendapatkan dosis vaksin dan mungkin apa saja persyaratannya bisa disebutkan? Baik. Bagi warga sendiri khususnya di Kabupaten Pali pada umumnya dan khususnya di Desa Talang Bulang untuk mendapatkan vaksin sendiri, pemerintah saat ini sudah menyiapkan perharinya itu ada 765 dosis vaksin, dan itu tersebar di 9 fasilitas kesehatan yang tersebar di 5 kecamatan. Untuk di ibu kota Kabupaten Pali sendiri di Kecamatan Talang Ubi ada di RSUD maupun di Terminal Halaman Ampera. Dan ini seterusnya bagi yang masyarakat juga yang hendak vaksin itu persyaratannya hanya fotokopi EKTP seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kades Talang Bulang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Men Riyadi, dan berikut liputannya untuk Anda. Desa, yaitu dana desa itu 8% untuk dana COVID, yaitu untuk pembuatan isolasi mandiri, sudah tuh pembagian masker, sudah tuh kegiatan untuk kemasyarakatan untuk mencegahnya terjadinya COVID. Jadi diterapkan berapa banyak ruang isolasi di Desa Talang Bulang? Kalau ruang isolasi ada 1, cuma ada posko 7 posko kita adakan di Desa Talang Bulang ini. 7 posko di mana saja? Di kadus-kadusnya, kita adakan di kadus-kadusnya, pada dusunnya satu-satu. Itu ada posko, nanti ada yang kena COVID, kita kembali ke posko induknya. Di desa kita ada posko induk kan, ada ruang isolasinya kan. Sejauh ini sudah sejak 2020 COVID sudah berapa banyak warga Talang Bulang? Belum ada, satu pun belum ada yang kena COVID warga kita. Hingga saat ini ya? Saat ini. Kalau 2020 ada dua tuh. Yang di screening? Iya, screening. Namun hasilnya? Positif, negatif. Negatif ya? Berarti nggak screening. Terus upaya-upaya kita melakukan pencegahan ini apa saja, Des? Kita adakan suntik vaksin. Sekarang mulai suntik vaksin, tiap desa tuh ada suntik vaksin itu. Diadakan dinas kesehatannya. Sehari bisa menyediakan berapa vaksin? Kemarin ada yang sampai 100 lebih sehari. Vaksin. Masyarakat yang bulan rata akan divaksin semua. Itu sampai kapan? Sampai vaksin yang kedua. Ini baru yang pertama. Selebihnya untuk warga yang belum kira-kira Pak? Kita himbau terus. Bagaimana persyaratannya Pak? Cuma dapat bawa KTP. Itu digratiskan semua. Khusus warga Talang Bulang Pak ya? Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah Kapernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Nita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke Bali, Saudara. Pemerintah Provinsi Bali menerapkan syarat bagi pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN yang akan masuk ke Bali baik darat maupun udara maupun laut. Kebijakan ini akan berlaku mulai Rabu 30 Juni 2021. Bagi PPDN yang menggunakan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan negatif tes swab berbasis PCR. Sementara untuk PPDN yang menggunakan transportasi laut dan darat diminta untuk menunjukkan surat keterangan negatif PCR atau hasil rapid test antigen. Pemerintah Provinsi Bali tak lagi mengizinkan penggunaan tes Kinos sebagai syarat perjalanan udara, laut maupun darat. 1 hari menjelang pemberlakuan pengetatan bagi PPDN masuk ke Bali, terpantau kedatangan domestik di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali tidak begitu ramai. Bahkan menurut informasi banyak maskapai yang membatalkan penerbangannya ke Bali hari ini lantaran adanya pemberlakuan kebijakan baru tersebut. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Bali ada Zainal Nur Arifin. Halo, selamat sore Zainal. Ya, selamat sore rekan kita. Zainal, bisa dijelaskan mulai berlaku hingga kapan penerapan kebijakan pengetatan pelaku perjalanan dalam negeri ke Bali ini? Untuk penerapan masuk ke Bali melalui bandara menggunakan tes hasil negatif PCR itu mulai berlaku besok 30 Juni hingga batas waktu yang belum ditentukan sesuai dengan surat edaran Gubernur Bali nomor 8 tahun 2021. Dan terpantau siang tadi di Bandara I Gusti Ngurah Rai baik kedatangan maupun keberangkatan domestik cukup lengang, tidak seramai hari-hari sebelumnya. Bahkan dilaporkan terdapat penurunan
terdapat penurunan 40% penerbangan ke Bali dan sebaliknya dari maskapai. 1 hari menjelang penerapan pengetatan masuk ke Bali. Mas Zainal, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I sendiri terhadap kebijakan tersebut? Untuk sosialisasi yang dilakukan dari Angkasa Pura I, mereka telah mengumumkan melalui sosial media baik Instagram, Facebook, dan website dari Angkasa Pura I dan Bali Airport sendiri Instagramnya bahwa mulai besok 30 Juni bagi para penumpang yang masuk ke Bali menggunakan moda transportasi udara wajib menyertakan hasil negatif PCR. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura I, KC Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Taufan Yudhistira, dan berikut liputannya untuk Anda. Mulai besok, itu semua penumpang yang datang ke Bali menggunakan pesawat itu wajib menyampaikan dokumen kesehatan PCR. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi penumpang yang memang belum berasal dari daerah yang belum mempunyai fasilitas PCR, mereka silahkan menggunakan antigen. Ketika dia landing di Bali, mereka wajib melakukan PCR di bandara yang akan kami sediakan besok. Oke, ini kan masuk mendadak Pak, besok akan berlaku. Nah, proses sosialisasinya seperti apa? Oke, kami sudah melakukan sosialisasi melalui Instagram kami, melalui media sosial kami, baik Instagram, Twitter maupun Facebook, dan juga website. Kami sudah menginformasikan terkait surat edaran gubernur ini sejak kemarin. Jadi memang kami diberikan waktu 2 hari, yaitu Senin dan Selasa hari ini, untuk menginformasikan terkait surat edaran ini dan besok mulai berlaku penuh. Kita beralih ke Sulawesi Selatan, Saudara. Jalan poros Kabupaten Sinjai ke Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tertutup tanah longsor pada hari ini Selasa 29 Juni 2021. Peristiwa tersebut terjadi di Dusun Bontolaisa, Desa Gantarang, Kecamatan Sinjai Tengah. Longsor terjadi sekira pukul 3 dini hari tadi waktu Indonesia Tengah. Material tanah longsor menimbun seluruh badan jalan dengan panjang sekira 20 meter lebih. Material tanah longsor tersebut bercampur dengan batu-batu kecil hingga batu besar, sehingga tak bisa dibersihkan secara manual. Warga berharap agar alat berat dapat segera diturunkan oleh pihak BPBD Sinjai ke lokasi tersebut. Jumlah kendaraan roda 4 tertahan di lokasi itu, khususnya pedagang penjual ikan asal Lapa Kota Sinjai, ke sejumlah pasar di Kecamatan Sinjai Barat dan Kemalino. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Timur, ada Samsul Bahri. Halo, selamat sore Samsul. Halo, selamat sore Samsul. Samsul, bisa mendengar suara saya di studio? Halo. Ya, Samsul, bisa dijelaskan apa ada korban jiwa dalam peristiwa longsor tersebut? Iya, jadi peristiwa tadi pagi yang menimpa daerah tersebut dan tanah longsor menimbun jalan poros Kabupaten Sinjai ke Malino, Kabupaten Goa. Dalam peristiwa tersebut, tanah longsor menimbun sekitar panjangnya 20 meter dengan ketinggian 2,5 meter, sehingga mengakibatkan jalan tersebut tidak bisa dilalui oleh pengendara roda 2 maupun roda 4. Dan peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa, hanya saja dapat menghentikan arus lalu lintas selama kurang lebih 8 jam, sehingga terjadi antrian kendaraan yang menunggu di lokasi itu hingga alat berat tiba di lokasi, Mbak Firda. Oke, Samsul, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini jalan tersebut, apakah sudah bisa dilalui oleh kendaraan? Iya, hingga sore ini, hingga menjelang sore tadi, hingga sore ini untuk waktu Indonesia bagian tengah, kendaraan sudah dapat melalui jalan poros provinsi itu. Namun oleh petugas Dinas PU dan BPBD Kabupaten Sinjai tetap memberlakukan mengantri kendaraan yang akan lewat di daerah itu, karena masih tampak tanah masih labil sehingga
memberlakukan satu arah secara bergantian, Mbak Firda. Oke, Samsul, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sikap Pemkab Sinjai sendiri untuk mengantisipasi bencana alam agar tidak ada korban jiwa yang jatuh. Ya, jadi pemerintah Kabupaten Sinjai, dalam hal ini BPBD Sinjai, telah mengingatkan kepada masyarakat yang khususnya yang berada di daerah desa-desa yang rawan bencana alam. Mereka mengingatkan melalui pemerintah desa setempat bersama tokoh-tokoh masyarakat agar senantiasa untuk mengantisipasi atau waspada terhadap bencana, potensi bencana yang sementara ini melanda Kabupaten Sinjai. Dan termasuk juga pihak BPBD tadi menghimbau kepada pihak masyarakat yang bermukim di lokasi 100 meter dari kiri dan kanan di lokasi itu agar tetap melakukan waspada terhadap potensi tanah longsor dan tanah labil ini, Mbak Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan staf kedaruratan dan logistik BPBD Sinjai, Dahriyadi, dan berikut liputannya untuk Anda. Tadi pagi saya langsung meluncur dengan mengerahkan alat berat, bekerja sama dengan PUPR. Ini seluruh badan jalan tertutup, Pak, ya, gitu. Seluruh badan jalan tadinya tertutup sekitar 10 meter. Jadi semua kendaraan dari dua arah, baik yang dari Sinjai maupun dari Malino. Korban jiwa, Pak? Alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada. Cuman saya sudah himbau, kami dari BPBD, saya sudah himbau kepada pemilik rumah yang mendekat dari titik kejadian. Saya himbau untuk kalau sebentar malam sudah badan hujan, dimohon untuk tinggalkan dulu rumahnya. Dikhawatirkan jangan sampai ada masalah. Ibu tujuannya kemana, Bu? Ke Malino, Pak. Dari mana? Dari Sinjai. Oh, ini tertahan, Bu, ya? Gara-gara ada kejadian longsor sedikit. Sudah berapa lama menunggu di sini? Kenapa, Pak? Sudah berapa lama tertahan? Sudah mulai tadi pagi, Pak. Tadi pagi, jam 7 ya, jam 8. Jam 6, Pak, karena kejadian ini ceritanya subuh. Oh, subuh ya? Iya. Sampai sekarang? Iya. Kita beralih ke Jawa Barat, Saudara. Tingginya angka kasus positif COVID-19 di Indonesia membuat jumlah rumah sakit di Kota Bandung kekurangan tempat tidur untuk pasien. Selain itu, pasokan tabung oksigen di pasaran saat ini juga terbatas, mengingat banyaknya pasien positif yang menjalani isolasi mandiri. Tak hanya di rumah sakit, agen atau tempat pengisian ulang tabung oksigen hingga apotek juga mengalami lonjakan pengisian oksigen. Adapun tabung oksigen jadi alat medis penting bagi penderita COVID-19 yang bergejala sesak napas. Gejala sesak nafas bisa dibantu dengan oksigen menggunakan selang kemudian dipasang di hidung. COVID-19 menyerang saluran pernafasan sehingga memungkinkan terjadinya sesak nafas. Tak hanya itu, melonjaknya kasus COVID-19 di Jawa Barat saat ini membuat banyak orang lebih sadar untuk menjaga kesehatan dirinya. Peningkatan pembelian multivitamin pun meningkat di apotek K24 Cinunuk Kimia Farma Cinunuk dan juga Kimia Farma Jatinangor. Selain itu, beredar pula obat yang digadang-gadang bisa menyembuhkan COVID-19. Suplemen ini membantu memperkuat sistem imun sehingga tubuh akan lebih kuat dalam membunuh virus yang masuk ke dalam tubuh. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jabar ada Sania Septiana. Halo, selamat sore Sania. Iya, selamat sore rekan Firda. Sania, bisa dijelaskan bagaimana ketersediaan oksigen di Kota Bandung sendiri saat ini? Ya, setelah saya tadi berkunjung ke agen oksigen Resepadil Gas yang berlokasi di Arca Manik, saya melihat dan mendapat pernyataan bahwa di sana itu peningkatan pembelian gas dengan ukuran 1 meter kubik itu sampai 100%. Dan untuk 6 meter kubik itu mencapai 80%. Kemudian untuk ketersediaan oksigen di apotek-apotek juga, banyak apotek yang kosong oksigen karena salah satu agen di Kota Bandung tersebut juga harus waiting list dari pabrik oksigen yang biasanya menyuplai ke agen oksigen tersebut. Oke, Sania, mungkin ada perkembangan terkait harga oksigen atau seperti apa saat ini di Kota Bandung sendiri? Iya, untuk tabung berukuran 1 meter kubik itu berharga Rp40.000, itu untuk oksigennya saja. Kemudian tabung dengan 6 meter kubik itu harganya Rp100.000 dan tabung yang kecil yang
portable itu harganya 50.000 sampai 60.000. Oke, terkait tadi saya mendapatkan informasi adanya peningkatan pembelian vitamin di Kota Bandung. Mungkin bisa dijelaskan vitamin apa yang banyak dicari oleh masyarakat sendiri di Kota Bandung? Biasanya yang paling banyak dicari itu vitamin C, vitamin D, kemudian vitamin C1000 dan vitamin C5000. Salah satu contoh vitaminnya itu Imbus, Enervon C, Holisticare Ester C, CDR, Stimuno, Bicomzit, dan untuk anak kecil itu banyak pembeli yang membeli Enervon C cair. Oke, saya ya. Tadi saya mendapatkan informasi terkait adanya obat yang digadang-gadang yang bisa menyembuhkan COVID-19, yakni obat ivermectin. Seperti apa informasinya? Ya, untuk tadi saya dapatkan informasi dari Apoteka 24 Cinunuk. Apoteka 24 Cinunuk menyediakan obat tersebut, namun dengan syarat harus dengan resep dokter. Dan untuk harganya sendiri, satu kaplet itu dihargai 20.000. Kemudian di Apotek Kimia Farma Cinunuk dan Kimia Farma Jatinangor sejauh ini menurut pernyataan mereka belum punya stok obat tersebut karena mereka belum tahu juga kenapa obat itu belum datang, tapi mereka bilang kalau mereka sudah pesan, tapi sampai saat ini meskipun sudah banyak yang cari, obat tersebut belum datang di Apotek Kimia Farma Cinunuk dan Kimia Farma Jatinangor. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Jabar, Sania Septiana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sidang lanjutan perkara dugaan suap ekspor benih lobster dengan terdakwa ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo digelar pada hari ini, Selasa 29 Juni 2021. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum atau JPU membacakan tuntutan atas kasus tersebut. Sidang digelar sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi pagi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. JPU juga akan membacakan tuntutan untuk terdakwa lainnya yang ikut terlibat kasus suap. Terdakwa tersebut yakni Andrew Misanta pribadi dan Safri yang merupakan staf khusus Edi Prabowo saat menjadi menteri. Kemudian ada Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edi dan juga Ainul Fakih selaku staf pribadi istri Edi Prabowo Iis Rosita Dewi. Serta dari pihak swasta yakni Sidwadi Pranotolum selaku komisaris PT Perisabel Logistik Indonesia dan pemilik PT Aero Citra Cargo. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribunnews.com ada Rizky Sandi Saputra. Halo, selamat sore Rizky. Ya, selamat sore Firda dan juga Tribuners. Rizky, bisa dijelaskan apa agenda sidang pada hari ini? Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh rekan Firda, pada hari ini, tepatnya sore ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan atas terdakwa Edi Prabowo beserta rekan-rekannya begitu. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum akan membacakan tuntutannya terkait perkara dugaan suap ekspor benih-benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan periode 2020 begitu. Di mana sidang tuntutan ini digelar setelah rangkaian sidang sebelumnya yakni pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi yang jumlahnya sampai 75 orang lebih itu urung dilaksanakan, telah dilaksanakan begitu. Sebelum tuntutan tadi, Tribuners, dalam artian saya mengkonfirmasi kepada kuasa hukum dari Edi Prabowo, dirinya berharap pada tuntutan kali ini kliennya yakni Edi Prabowo yang merupakan ex-menteri Kelautan dan Perikanan dapat dituntut bebas begitu. Karena dirinya menilai kalau dalam proses korupsi ini yang melibatkan anak buah dari Edi Prabowo, si ex-menteri ini mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana begitu, Firda. Oke. Bisa dijelaskan Rizky apa saja tuntutan yang dibacakan oleh JPU untuk Edi Prabowo sendiri? Kalau untuk kali ini sidangnya masih berlangsung. Tuntutan juga masih dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Yang perlu disampaikan yakni saat ini tidak hanya terdakwa Edi Prabowo yang akan dituntut begitu oleh Jaksa Penuntut Umum, melainkan ada 5 terdakwa lainnya yang tadi disebutkan oleh rekan Firda, yakni ada staf khusus Edi Prabowo kala menjadi menteri yakni Andrew Misanta pribadi dengan Safri, juga ada Ainul Fakih yang merupakan staf pribadi dari istri Edi Prabowo yakni Iis Rosita Dewi, dan juga ada terdakwa tadi Amirul Mukminin yang merupakan sekretaris pribadi Edi Prabowo kala menjadi menteri, dan ada pihak dari swasta yakni Pranotolu yang merupakan pemilik PT ACK yakni perusahaan yang menyediakan kargo untuk pengiriman eksportir benih lobster begitu, Birda. Rizky, mungkin ada informasi soal agenda selanjutnya? Kalau untuk hari ini jaksa hanya untuk membacakan tuntutannya begitu. Nantinya setelah jaksa membacakan tuntutan pasti akan ada agenda lain yakni pembacaan replik atau nota tanggapan dari
pihak terdakwa dalam hal ini Edi Prabowo beserta kuasa hukumnya dan juga terdakwa lain. Lalu nantinya akan ditanggapi lagi di sidang duplik, baru nantinya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi akan memutuskan atau memvonis seluruh terdakwa ini, begitu Firda. Oke, baik, terima kasih wartawan Trimenews.com Rizky Sandi Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Rutan kelas 1 Surabaya yang berlokasi di Mandaeng, Sidoarjo meluncurkan aplikasi bernama Rusabaya pada Selasa, 29 Juni 2021 hari ini. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah dalam melayani masyarakat yang ingin menitipkan barang maupun keperluan lainnya untuk narapidana. Dalam peluncuran dan penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat menekan risiko penyelundupan. Terlebih saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19 yang membuat terbatasnya kontak langsung. Selain menitipkan barang, masyarakat juga tak perlu antre untuk bisa menjenguk tahanan. Sebelum ada aplikasi tersebut, para pengunjung membludak dan syarat kontak langsung. Selain itu, melalui pelayanan ini juga menghindari adanya pungli. Bagi masyarakat juga melalui aplikasi ini bisa mengurus pembebasan bersyarat. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan tribunjatim.com, ada Samsul Arifin. Halo Samsul. Halo rekan Firda, halo Tribuners. Samsul, bisa dijelaskan bagaimana mekanisme aplikasi Rusabaya ini? Baik, untuk peluncuran aplikasi Rusabaya ini masyarakat dimudahkan dalam hal pelayanan seperti yang dikatakan rekan Firda tadi. Masyarakat cukup mendownload lewat Play Store, di mana nanti akan ada beberapa template yang dipilih, di mana untuk mendownload aplikasi tersebut dikhususkan keluarga dari para narapidana, yaitu keluarga inti yang terdaftar dalam nomor KK. Nah, nanti setelah mendownload aplikasi tersebut, keluarga inti itu mendaftarkan NIK maupun nomor KK. Nah, kesan sumpek dan berjubel yang sebelumnya sekarang sudah tidak terjadi lagi. Dikatakan kasih pelayanan Rutan Surabaya Soekarno, bahwasanya pihaknya kini menerapkan ala new normal ala Rutan Surabaya dengan mendownload aplikasi Rusabaya. Nah, untuk mekanismenya juga nanti masyarakat tidak perlu antri dan hanya submit di aplikasi tersebut untuk mendapatkan nomor antrian, begitu. Oke, Samsul, mungkin bisa dijelaskan apa sebenarnya tujuan dibuatnya aplikasi Rusabaya ini? Baik, tujuan utama dari pembuatan aplikasi ini tentu untuk menghindari pungli, karena secara umum juga diketahui bahwasanya tindak pungli ini juga banyak di sana, sehingga diterapkan aplikasi ini. Lalu di masa pandemi ini juga menghindari kerumunan, dan ini merupakan hal yang wajib, di mana dalam aplikasi tersebut memudahkan masyarakat untuk menitipkan barang lewat pos pelayanannya dan juga tersedia drive-thru. Jadi masyarakat tidak perlu turun dari kendaraan, langsung menitipkan barang dan juga tinggal menunjukkan barcode dari aplikasi tersebut. Nah, selain itu Firda, juga dalam template aplikasi nanti itu akan juga tersedia nomor jengukan. Jadi bisa untuk menjenguk langsung keluarga yang menjadi tahanan di situ. Formatnya nanti seperti nonton bioskop. Artinya akan diberi durasi waktu 30 menit dan dibatasi hanya satu orang yang bisa menjenguk tahanan tersebut, begitu. Oke, Samsul, bisa dijelaskan bagaimana penanganan kondisi rutan sendiri setelah adanya aplikasi Rusabaya ini? Baik, setelah adanya aplikasi Rusabaya sendiri saat ini cukup steril, di mana warga tertib, tidak lagi berjubel seperti biasanya, apalagi saat akan menjenguk keluarganya. Sebelum ada aplikasi ini, warga mengantri dan tidak terkendali, artinya untuk mendapatkan nomor antrian mereka juga saling berebut. Nah, untuk saat ini terlihat dalam video juga tadi cukup tertib dan steril, di mana barang titipan juga melalui beberapa tahap masuk diperiksa, masuk X-ray begitu. Jadi warga merasa itu. Baik, terima kasih wartawan Tribunjatim.com Samsul Arif atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Meningkatnya angka positif COVID-19 di Kota Salatiga membuat naiknya angka kematian. Di Salatiga, kenaikan angka kematian akibat COVID-19 membuat permintaan peti jenazah juga melonjak. Seorang produsen peti jenazah mengaku sejak adanya COVID-19 dirinya kebanjiran order karena terjadi peningkatan permintaan peti jenazah mencapai 200% dibanding biasanya. Hingga produsen peti COVID-19 kewalahan melayani permintaan rumah sakit untuk selalu disediakan siap 24 jam. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jateng, ada Nafiul Haris. Halo, selamat sore Nafiul. Halo, selamat sore Frida. Nafiul, bisa dijelaskan berapa rata-rata permintaan peti jenazah pasien COVID-19 per bulannya? Baik rekan Frida, seiring bertambahnya kasus COVID-19 di Kota Salatiga, Jawa Tengah, terjadi peningkatan permintaan untuk peti jenazah khusus pasien COVID-19. Dan untuk rata-rata per bulan, sampai sejauh ini, dari salah satu seorang produsen di Jalan Pahlawan Kota Salatiga terjadi peningkatan hampir 200% dari hari biasanya. Untuk hari biasanya rata-rata permintaan di angka 20 sampai 25 untuk peti jenazah, tetapi sejak adanya pandemi COVID-19 menaik menjadi 100 buah peti per bulannya. Begitu, Frida. Mungkin selama pandemi produksi terjadi peningkatan berapa persen? Untuk peningkatan dari persentase yang dihitung sampai sejauh ini ada perkiraan kurang lebih 200%, karena pada hari biasa, sebelum adanya pandemi COVID-19, rata-rata permintaan hanya 20 sampai 25 peti jenazah, dan itu untuk mencukupi kebutuhan di lokasi atau rumah sakit di sekitar Kota Salatiga. Tetapi sejak adanya pandemi COVID-19, produsen yang ada di Kota Salatiga juga memenuhi permintaan dari wilayah sebelah, yakni Kabupaten Semarang, terutama untuk Rumah Sakit Dr. Gondo Kusuma di Ambarawa, dan kemudian di Rumah Sakit Paru di Kota Salatiga. Nafiul, bisa dijelaskan mungkin ada perbedaan mengenai peti jenazah pasien COVID-19 dengan peti jenazah pasien umum? Baik Firda, untuk peti jenazah pasien umum rata-rata hanya terbuat dari papan maupun kayu jati dan tidak ditambah bungkusan kain ataupun dikasih kertas aluminium foil. Tetapi untuk peti jenazah khusus pasien COVID-19 karena harus sesuai dengan protokol kesehatan, maka ditambah dengan kertas aluminium foil dan juga dari produsen langsung dibungkus menggunakan kain, sehingga ketika sampai di rumah sakit, petugas medis langsung memasukkan jenazah tanpa harus melakukan penataan awal terlebih dahulu. Oke, Nafiul, bisa dijelaskan mengenai permintaan peti jenazah COVID-19 sendiri dari mana saja? Untuk sementara ini, produsen di Kota Salatiga memenuhi kebutuhan dari rumah sakit di sekitar Kota Salatiga, yakni Rumah Sakit Paru Dr. Aryo Wirawan atau RSPAW, dan di wilayah berdekatan dengan Kota Salatiga, yakni Ambarawa, di Rumah Sakit Dr. Gondo Kusumo. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan produsen peti jenazah Sigit Prasetyo, dan berikut liputannya untuk Anda. Itu Pak, khusus COVID. Ya. Itu dijual berapa Pak itu Pak? Untuk COVID paling ya kurang lebih 1,5 Kalau untuk setiap hari Pak rata-rata itu menjual berapa Pak? Atau mengeluarkan berapa unit ini Pak? Seperti ini Pak? Kalau itu tidak bisa dipastikan sih Mas ya, tergantung permintaan. Ya. Kalau rumah sakit mana Pak aja Pak yang sudah? Sementara sini rumah sakit RSPAW Salatiga itu Ngawen sama rumah sakit Dr. Gunawan Ambarawa. Ini sama peti yang biasa itu beda apa sih Pak? Bedanya? Beda sih, bahannya juga beda Mas. Kalau peti-peti dari untuk COVID itu kan paling bahannya kayu sengon. Cuman kalau untuk peti-peti yang harga di atas tuh bisa dari jati. Gitu. Kalau peti yang untuk non-COVID hingga berapa juta Pak? Itu ada yang paling mahal 12 juta. 12 juta. Paling rendah 3.500.000. Itu sudah komplit itu. Pak, kalau untuk di Salatiga sendiri Pak, tingkat permintaan itu ini sebenarnya tinggi nggak sih Pak? Kalau untuk peti secara umum Pak, tidak hanya COVID Pak? Termasuk tinggi sekali sih Mas. Kita aja sampai produk kewalahan ini. Untuk pembuatan kewalahan Pak? Iya.
kewalahannya seperti apa, Pak? Ya permintaan itu tadi, terlalu Banyak, banyaknya ya? permintaan itu tadi. Dengan tenaga kerja berapa ya, Pak? Kita 7, Mas. 7 untuk melayani lonjakan itu, Pak, iya. ya? Pak, lonjakan itu terjadi sejak kapan, Pak? Sejak pertama COVID itu sudah melonjak, terus itu ada fase turun itu ya, lebaran itu turun, tapi akhir-akhir ini melonjak lagi sih, Mas. Bahkan lebih tinggi dari yang awal-awal. Setelah lebaran itu, Pak, berarti? Yang kelihatannya yang dari Kudus itu loh, awal-awal mulanya itu loh. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, demi menjaga kesehatan Anda, keluarga, dan orang-orang di sekitar Anda. Saya Afir dan Anda pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!